Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, apa kabar semua jamaah? Bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah takdirkan kita dikurniakan kesehatan dan keberkatan. Kita manfaatkan kesehatan untuk kita dapat mendekati jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan menjelaskan perintah berdoa. Terdapat ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan berdoa sekaligus menjelaskan adab-adab dan faedahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa dan akan mengabulkan doa para hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat ke-60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina. Allahu Akbar. Firman Allah juga termaktub dalam suratul Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Nah, ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala itu amat dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia. Maka diterangkan dalam surah Qaf ayat ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini diterangkan dalam surah Qaf, bermula daripada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka Allah Ta'ala dekat sekali. Maka dalam surah Al-Baqarah ini ayat ke-18 mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Fatihah diterangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi sembah dulu baru minta tolong. Jangan dibalik-balik ini. Jangan dibaca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu sudah keliru. Maka quddimatil ibadatu alal isti'anah. Mendahulukan ibadah sebagai perantaraan utama sebelum memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantaranya kita beribadah kepada Allah, bahwa Al-Quran itu telah menyatakan kepada kita bahwa kita mesti beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Nah, dan cahaya langit dan bumi, yaitu doa menjadi cahaya, nurus samawati wal ardh, dan juga merupakan ibadah yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu dikira ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, doa para rasul telah diabadikan di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran dan teladan. Selain doa-doa yang dimuatkan di dalam Al-Quranul Karim, juga terdapat doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa dari para sahabat, para tabiin dan para ulama yang solehin. Maka saudara sekalian, doa itu yang paling banyak di dalam Al-Quran, yaitu kita bermula, ayat itu bermula dengan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ada bermula dengan Robbi, Robbi. Nanti kita akan terangkan di dalam himpunan doa pilihan termaktub di situ. Saudara-saudara sekalian, maka apabila kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala telah membuka baginya pintu-pintu rahmatnya. Mudah-mudahan bermanfaat.